Keinginan akan selalu indah jika masih dalam hayalanmu. Jika ia sudah ada di pelupuk matamu, maka percayalah, sedikit demi sedikit keindahan itu akan menguap seiring waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Teh gelas ada, teh manis ada, teh pucuk ada, THR yang gak ada, THR yang gak ada, THR yang gak ada, THR-nya tahu kapan. Mau beli ini mau ganti itu mau ditambah, mau di ini, mau di itu. Wah, segala sesuatu sudah direncanakan ya. Ya, bener banget. Di Ramadan tahun ini selain teh manis, teh gelas, teh pucuk menjadi spesial juga kedatangan THR. Waduh, tapi awas, salah-salah gunain THR yang ada bukannya malah untung, malah tekor habis lebaran. Oke deh, untuk vlog hari ini Bun Ai akan mengangkat tema cara mengatur THR anti kebablasan. Pengennya sih ini ada dua part. Selain untuk mengatur THR, Bun Ai juga pengen banget nih bikin tema tentang bagaimana sih cara belanja lebaran terpenuhi semuanya atau tips and trick tapi tetap tanpa anti kebablasan. Kalau Mam semuanya setuju untuk dibuatkan part 2-nya, tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke poin pertama untuk mengatur THR anti kebablasan. Yang pertama yaitu sedekah. Ingat Mam, selain sedekah kita juga diwajibkan membayar zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Hati-hati ketuker ya. Ingat, sedekah itu setahu Bun Ai berbeda dengan zakat. Kalau sedekah itu bisa berupa ilmu, bisa berupa waktu, atau bisa berupa lainnya yang bukan materi. Dan untuk pemberiannya sendiri tidak ada presentasenya. Tapi kalau zakat itu harus berupa materi. Untuk pemberiannya sendiri ada presentase. Nggak bisa yang punya uang 1 miliar zakatnya cuma seikhlasnya. Nggak bisa ya Mams. Jadi THR yang terpenting selain sedekah juga harus difikirkan untuk membayar zakatnya Mams. Nah, yang lumrah sih ada zakat fitrah, ada zakat mal ya Mams. Nanti untuk lanjutnya atau lebih rincinya lagi Mams bisa cari di channel YouTube teman-teman atau para asatis, para ulama, pasti itu lebih banyak lagi rinciannya. Bun Ai masih banget fakir ilmu lah Mams untuk masalah beginian. Nah, setahu Bun Ai nih, ketika kita sudah mencapai 80 gram emas atau 275 gram perak, kita juga harus mengeluarkan zakat mal Mams. Jadi THR inget, bayarin dulu sedekah, bayarin dulu zakatnya. Kalau sedekah berbeda ya, sedekah adalah segala sesuatu kebaikan yang diniatkan karena Allah dan menjadi baik bisa menjadi sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui ya Mams, hanya sekedar sharing. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya lagi bisa langsung cek ke channel YouTube para asatis, para guru-guru kita. Wah, Masya Allah, pasti lengkap banget di sana. Oke deh, untuk yang kedua, setelah menyisihkan untuk budget sedekah, kita juga harus langsung menyisihkan nih budget THR untuk keluarga suami dan keluarga istri, baik orang tua, keponakan, dan lain-lain. Sehingga kita bisa tahu secara rinci berapa sih jumlah uang yang kita perlukan. Mulai dari 50 ribuannya, mulai dari 10 ribuannya, mulai dari 20 ribuan, 5 ribuan, bahkan 2 ribuan. Itu udah jelas tuh jumlahnya. Jadi nggak over budget. Nggak kayak, boleh lah ya tukerin 10 ribuan 100, boleh lah ya tukerin 5 ribuan 100. Wah, pas dimasukin amplop, ternyata lebih banyak. Kalau lebih banyak yang disimpan sih nggak masalah. Yang repot lebih banyaknya malah dibelanjain nih Mams. Jadi ayo yuk bikin catatan ya. Siapa aja sih yang bakal kita kasih nih prioritas untuk dapetin amplop THR. Sekali lagi sesuaikan dengan budget. Nanti untuk presentasenya Bun Ai akan taruh di akhir ya Mams ya. Dan yang ketiga, ayo kita sisihkan minimal 20% nih Mams
untuk tabungan dan investasi. Jadi misalnya nih THR kita 5 juta, sisihin dulu 1 juta untuk tabungan atau bahkan investasi. Jangan langsung disikat habis Mams. Khawatir kalau kita nggak ada pegangan, yang ada tuh jadi kayak hayalan semu. Aduh mohon maaf belibet. Aduh kayaknya bisa nih ya aku ganti gadget baru. Aduh kayaknya bisa nih aku pakai kendaraan baru. Atau mungkin beli perhiasan baru gitu ya Mams. Hati-hati. Kita sisihkan dulu untuk tabungan dan investasi. Sehingga dalam membelanjakan THR kita tetap bijak. Jangan sampai THR yang kepanjangannya tunjangan hari raya malah jadi tekor habis lebaran. Aduh jadi sedih banget. Aduh sedih banget nih Mams. Jangan sampai ya gara-gara lebaran momentumnya kebaikan malah jadi menambah beban. Hati-hati. Ingat lebaran hanya ada 1 hari. Kehidupan masih berlangsung Mams. Ya, jadi sisihkan minimal 20%. Bisa juga disisihkan untuk Idul Adha. Seneng banget kan ya Mams, kalau yang kita dapatkan tuh berkahnya panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lanjut nomor 4. Kita juga harus tulis nih bingkisan tahunan atau hadiah. Jadi kalau tadi kan kita udah nulis ini amplop THR, siapa aja ya yang dapat. Ingat Mams, amplop THR itu gak mesti juga jumlahnya harus sama banyak seperti yang lainnya. Kita sesuaikan aja sama kemampuan. Jadi gak menjadi beban gitu ya Mams ya. Kalau ternyata setelah memberi jadi bahan omongan, itu sekali lagi bukan urusan kita ya. Urusan kita hanya memberi yang kita mampu. Kalau tetap jadi omongan, itu urusan dia dengan Tuhan. Oke lanjut nih Mams, nomor 4 yaitu bingkisan tahunan atau hadiah. Biasanya kan kita tulis juga selain yang kita kasih amplop, keponakan, keluarga dari suami, keluarga dari istri, kita nanti berkunjung kemana aja ya. Kita bisa siapkan bingkisan dari jauh-jauh hari ya. Jadi pas berangkat nanti kita udah tenang, udah gak mikir lagi di jalan, aduh gak enak ya beli apa ya, akhirnya malah over budget loh. Dan yang paling penting lagi, biasanya kalau beli dalam jumlah banyak akan jauh lebih murah. Dan bisa juga kita bisa tambahin hiasan-hiasan supaya lebih meriah. Oke, jadi langkahnya untuk menyiapkan, aduh mohon maaf belibet lagi, menyiapkan bingkisan tahunan kita bisa lakukan dengan pertama di list dulu, terus langsung kita bagi sesuai budget, lalu dibelanjakan pastinya. Oke. Dan yang nomor 5 yaitu budget mudik. Nah budget mudik ini juga kalau teman-teman nih yang mau mudik, tapi kan wallahu alam nih Mams, pemerintah lagi ngelarang kita untuk mudik ya, mungkin bisa dialokasikan dengan nabung dulu. Nanti kalau pemerintah udah membolehkan kita mudik, ya udah kita baru berangkat mudik. Nggak usah sedih ya Mams ya, kita ikutin aja dulu anjuran pemerintah supaya bumi kita kembali lekas pulih, sehingga perekonomian, pendidikan, dan seluruhnya lekas bangkit kembali. Oke, yang nomor 5. Nah, untuk mudik ini kita juga harus pikirkan ongkos tol plus bensin, itu sih pasti ya Mams ya. Yang kedua, jajan di perjalanan nih Mams. Kita juga harus budgetin. Jajan di perjalanan nanti kira-kira berhentinya di mana aja ya. Nanti sarapan, beli atau bawa sendiri ya, seperti itu. Dan kita juga harus siapkan recehan untuk parkir, plus koin untuk ya setiap belokan lah ya Mams ya. Dan yang paling penting lagi adalah dana tak terduga. Dana tak terduga ini kalau menurut Bun Ai sarankan ya, setiap bagian itu benar-benar harus dianggarkan sih. Contoh misalnya Mams sudah bikin amplop nih, balik lagi ke poin nomor 2, amplop THR si A B C D, sisipin deh 5-10 amplop, nggak usah besar-besar isinya. Yang penting Mams isiin kalau nanti nih ternyata suami kita ketemu teman lamanya atau gurunya atau siapapun yang suami kita kenal dan suami kita memang pengen kasih, boleh nggak dikasih. Jadi kita nggak bingung lagi, kita udah siapin amplop cadangan. Jadi dana tak terduga, dana cadangan itu penting banget ya Mams untuk dibudgetin. Dan yang nomor 6, ayo kita juga harus sisihkan untuk kesenangan keluarga nih. Jadi di THR kan kita juga gak boleh ya orang terus, yang namanya Rasulullah aja udah nganjurin. Waktu mau sedekah ada salah satu sahabat, ya Rasul saya ingin bersedekah 1 dinar, sedekahkan dulu ke dirimu, lalu masih lebih sedekahkan ke keluargamu, masih lebih ke anak-anakmu, sedekahkan lagi masih lebih ke kerabat. Jadi bagi Mams yang mau sedekah, bagi Mams yang mau memberikan uangnya berlebih, pastiin dulu keluarganya tercukupi. Makanya di poin ke-6 itu harus kita anggarkan, sisihkan untuk kesenangan keluarga. Bisa mungkin jalan-jalan atau pakaian, silahkan. Nah kalau untuk pakaian nih, Bun Ai punya tips untuk meminimize budget. Bisa kita selaraskan hanya dengan atasannya aja nih, kalau bagi yang mau seragaman.
Nah, kalau untuk jalan-jalan, Bun Ai bisa sarankan, bisa pilih yang low budget, tentukan jadwalnya, diskusikan bersama keluarga, dan ayo kita rubah yuk sedikit-sedikit destinasi, misalnya biasanya ke mall atau kemana-mana gitu ya, yang konsumtif, bisa kita ganti dengan yang lebih edukatif lagi. Oke, sebelum lanjut, Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, senantiasa like, comment, subscribe gitu ya. Mudah-mudahan kebaikan selalu mengalir juga kepada diri teman-teman dan moms semuanya. Bunda juga minta maaf kalau dalam dubbing gak enak didengar atau banyak salah. Ada juga yang tanya, Bunda dubbingnya lancar banget. Ini sesungguhnya gak selancar yang dibayangkan, moms. Di retake beberapa kali. Kadang-kadang ada lagi yang lebih menyesakkan dada, mams. Udah dubbing panjang banget gitu ya, videonya jalan. Bun Ai gak mencet tombol mulai. Jadinya pas didengerin, kok diem aja, suara Bun Ai kemana gitu ya. Ternyata belum diteken, mams, tombol mulainya. Jadi pengen apa ya, mams ya? Jadi pengen ku menangis gitu ya. Bercanda ya, mams ya. Oke, terus ada yang tanya juga nih ya, sama sedikit sharing. Bun Ai kalau dubbing ada teksnya nggak? Boro-boro ya, mams ya. Bun Ai tuh nggak bisa bikin teks juga. Diketik pernah sekalinya di video pertama Bun Ai. Kenapa? Karena kalau dubbing ini bener-bener Bun Ai cuma punya waktu 1 jam dari mulai proses bikin video, dubbing itu cuma 1 jam. Kalau upload sih ya bisa disambi-sambi ya. Jadi sekali lagi pokoknya mohon maaf atas segala kekurangan Bun Ai. Pengambilan video juga belum terlalu bagus gitu ya. Tapi insya Allah Bun Ai akan belajar dari teman-teman yang jauh lebih senior, jauh lebih keren dalam pengambilan video. Oke, makasih teman-teman semuanya ya. Dan kita lanjut. Nah, di poin ke-7 ini ada uang untuk memasak. Jadi mungkin untuk buat kue ya, untuk hari H. Dan ingat ya, biasakan gunakan juga dana ini atau budget ini untuk menstok makanan selepas habis lebaran. Karena kan biasanya nih habis lebaran itu agak-agak susah untuk cari bahan makanan gitu ya. Jadi gunakan juga. Bikin budgetnya, kira-kira nanti aku masak nganterin siapa aja ya. Aku mau masak menunya apa aja, budgetnya berapa. Jadi perlu dicatat banget ya, moms ya. Sekalian juga untuk bahan-bahan makanan yang mau dibelanjain. Nah, ini nih poin terpentingnya kalau kita sebelum bikin budgeting THR ya, lunasin hutang dulu. Ngegas buat Bun Ai? Enggak ngegas, cuma ngingetin aja. Khawatir nih kita jalan-jalan, kita posting, boleh gak sih posting kebahagiaan? Silahkan aja ya, moms ya, selama kita tidak menyakiti hati orang lain. Khawatirnya nih kita posting ke kiri ke kanan, teman kita yang kita hutangi ya, terhambat dia kebahagiaannya karena hutangnya tidak kita tunaikan. Jadi kalau bisa nih THR, ayo yuk tunaikan hutang recehan ratusan, ribuan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau bisa yuk tunaikan hutang kita. Nah, apalagi jangan sampai kita pas mau THR malah nambah hutang. Itu hati-hati banget. Kalau yang udah pernah kayak gitu, setidaknya menjadi pemain lama. Oh, tahun kemarin aku gara-gara lebaran jadi banyak hutangnya. Ya sudah, berarti 11 bulan ke depannya harus lebih bisa press keinginan, press lagi kesenangan, mohon maaf, itu untuk nabung di momen lebaran. Karena kan ternyata THR ini tidak cukup untuk membiayai keinginannya dia di momen lebaran. Jadi untuk kalau budgeting THR nih bisa 15% untuk sedekah, 20% tadi untuk tabungan, 15% untuk anak-anak atau keluarga, dan 50% untuk seluruh keinginan, baik mudik atau mungkin menyiapkan amplop THR, menyiapkan bingkis tahunan, dan yang lainnya. Oke, untuk bingkisan kita bisa menggunakan atau membuat parcel sendiri agar lebih ekonomis. Kalau kue bisa juga nih Bun Ai sarankan. Contoh, misalnya kita mau ngasih kue si A, B, C. Kalau dulu kan setoples. Nah, karena sekarang ada toples sekat 3, sekat 5, bisa kita beli dalam jumlah yang banyak. Misalnya nastar, putri salju, kue keju. Kita bisa masukkan dalam satu toples sehingga kita memberikan banyak varian kue dalam satu toples dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Seperti itu ya. Pokoknya intinya mah THR jangan sampai menjadi beban hutang. Oke deh, itu aja untuk vlog hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf banget ya moms kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyakitkan, atau mungkin ngomong sih gampang, prakteknya susah. Iya, bener banget. Makanya pahalanya akan lebih banyak bagi yang mempraktekkan pastinya.
Syukur-syukur juga kan bisa bikin anggaran, bisa sharing ke teman-teman, dan bisa mempraktekkan untuk keluarga di rumah. Oke, itu aja untuk video hari ini. Jika dirasa bermanfaat, boleh bantu Bun E dengan share ke seluruh sosial media. Dan bagi teman-teman jangan lupa meninggalkan komentar di kolom komentar. Insya Allah Bun E akan berusaha berkunjung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bun E selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.